Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online saudara yang dikasih Tuhan Yesus, khususnya di tahun 2021 ini saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita bersatu dalam doa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah Kau berikan buat kami untuk kami boleh beribadah. Tuhan, kami percaya walaupun kami beribadah secara online, tapi berkat kasih setia Tuhan Yesus tetap sama kami terima pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati kami semua, khususnya berkati pikiran kami, hati kami, supaya kami boleh menerima kebenaran-Mu dengan penuh sukacita dan merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus, sehingga firman-Mu bukan hanya menjadi rema, tetapi bahkan menjadi kekuatan dalam hidup kami, untuk kami boleh menjalani hidup hari demi hari bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua, pakai hamba-Mu yang menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar nama-Mu saja semakin dipermuliakan, nama-Mu semakin ditinggikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Ya puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Beberapa hari yang lalu kita, tepatnya tanggal 12 saudara, bagi yang merayakan Imlek saudara, ya Kongsi Pacai saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, minggu ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, yaitu berbicara tentang kejujuran penting dalam hidup ini saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kepada teman, sahabat, bahkan rekan kerja, terlebih kepada bos saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Saudara bisa berusaha jujur, tetapi bagaimana dengan Tuhan atau kepada Tuhan Yesus? Apa juga kita bisa berbuat jujur di hadapan Tuhan saudara? Jangan seperti orang yang, ya maaf saudara, orang yang memiliki pengetahuan tentang rohani yang tinggi selalu berkata, Tuhan juga tahu. Saudara, tentang kejujuran tidak berbicara Tuhan tahu saudara. Apa yang harus kita lakukan, sesungguhnya itulah yang akan terlihat dalam kehidupan kita saudara. Jujur merupakan sifat karakter yang tidak mudah didapati saudara pada zaman ini. Saudara, sifat jujur dan karakter orang seperti ini sudah mulai sulit didapat saudara. Tapi kita percaya bahwa ketika orang sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang itu akan berlaku jujur saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kejujuran memiliki arti tidak berbohong. Apa adanya polos, tidak melakukan kecurangan saudara. Yang pertama, kejujuran memiliki arti tidak berbohong. Saudara yang dikasih Tuhan, kita dengan orang lain, rekan kerja, dengan bos, kita bisa tidak berbohong. Tapi dengan Tuhan, apakah kita juga tidak berbohong, saudara yang dikasih Tuhan Yesus? Mungkin di dalam kehidupan kita bisa berbicara apa adanya. Polos saudara. Kita untuk menutupi sesuatu, kita tidak berani berbicara apa adanya saudara. Yaitu orang tipe seperti orang yang polos, tidak pakai topeng, tidak pakai kedok saudara, tapi dia dalam kehidupannya apa adanya saudara. Selanjutnya, tidak berlaku curang saudara. Banyak orang, terlebih pada saat krisis global, pandemi COVID-19,
Ada pepatah, saudara, orang tersebut dengan segala cara melakukan, walaupun itu jelas melakukan yang tidak baik atau kecurangan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar, saudara. Tadi berbicara tentang kejujuran memiliki arti, saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jujur adalah lurus hati, saudara. Tidak berbohong. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Misalnya, berbicara apa adanya atau polos. Tidak curang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Orang yang berintegritas berarti memiliki pribadi yang jujur. Wow, saudara. Jelas, tahun inilah tahun integritas, saudara. The year of integrity, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang integritas adalah pikiran, perkataan, tindakan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, saudara. Orang yang berintegritas, pikiran, perkataan, tindakan sama, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, juga orang yang memiliki kejujuran memiliki arti, yaitu tidak berbohong. Berbohong bukan hari-hari buat dalam kehidupan orang percaya. Orang jujur tidak mau berbohong, saudara. Dan apa adanya, polos, tanpa kedok, tanpa topeng dalam kehidupannya. Dan tidak melakukan kecurangan. Curang, kalau orang dunia bilang, dikatakan mau cubit tapi tidak mau dicubit, saudara. Itu orang yang melakukan kecurangan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi dalam kehidupan ini kita sudah berkata atau berlaku jujur. Hidup lurus, hidup benar, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Tetapi nyatanya orang lain berbuat curang, berbuat korupsi, berbuat menipu, saudara. Dalam kehidupan orang tersebut lebih sukses daripada kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita perlu iri dengan keberhasilan orang-orang seperti ini? Berikut firman Tuhan yang akan menyadarkan kita untuk apa iri dan marah terhadap keberhasilan orang fasik. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 11, saudara. Perikopnya, kebahagiaan orang fasik semu, saudara. Dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Ayat 2, sebab mereka segera lingsut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. 6, Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat yang ke-7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. 8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. 9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. 10, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. 11, tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah. Yang pertama, keberhasilan orang fasik tidak akan lama. Mengapa keberhasilan orang fasik tidak akan lama? Yang pertama adalah cepat berlalu keberhasilan orang fasik. Yang kedua, berhasil tanpa ada campur tangan dari Tuhan Yesus, tanpa penyertaan Tuhan. Mazmur pasal 37 ayat 1 dan 2.
Demikian firman Tuhan. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lingsut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jelas saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi keberhasilan orang fasik tidak akan lama saudara. Yang kedua, marah membawa kepada kejahatan. Jangan karena orang fasik atau orang benar yang berhasil kita menjadi marah saudara. Efesus pasal 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan saudara. Jadi jelas, apabila kita menjadi marah, janganlah kita berbuat dosa saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang ketiga, orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan saudara. Kita baca Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-9. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Di ayat ini ada dua tipe orang yang mendapat balasan. Ayat 9a, orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Sedangkan ayat 9b, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Wow, jelas saudara. Orang fasik dan orang benar jelas berbeda mendapat balasannya saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam poin yang keempat. Orang yang rendah hati dan jujur. The year of integrity saudara. Mazmur pasal 37 ayat yang ke-11. Tapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah. Wow, dahsyat saudara. Orang yang rendah hati akan mewarisi negeri yang pertama. Dia akan bergembira saudara. Dan yang ketiga, kesejahteraannya berlimpah-limpah. Siapa yang rindu saudara mendapatkan janji Tuhan, yaitu mewarisi negeri, bergembira, kesejahteraannya berlimpah-limpah saudara. Ya, puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita masuk poin yang terakhir, itu poin yang kelima. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Lakukan terus yang baik. Yang percaya katakan amin. Ingat, jangan berhenti. Kalau terus berarti jangan berhenti. Lakukan terus yang baik. Mazmur pasal ke-37 ayat yang ketiga. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah berhenti berbuat baik. Yang setuju katakan amin. Yang berikutnya, yang kedua, jangan jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kita diajar oleh firman Tuhan untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Sekalipun kita melihat banyak orang-orang fasik yang melakukan kecurangan, menipu, berbohong, dan lain sebagainya. Saudara, tapi kita tetap apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Kita diajar senantiasa oleh Tuhan Yesus. Mungkin kita udah kesel, jengkel melihat tingkah laku mereka saudara. Kehidupannya tidak menjadi berkat, melainkan menjadi batu sandungan. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita selalu janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saya tutup dengan firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-37
ayat 23 sampai 24, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Wow, dahsyat. Orang benar, orang percaya bisa terjadi atau mengalami jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Karena apa? Karena tangan Tuhan Yesus menopang saudara dan saya, saudara, sehingga walaupun ketika Tuhan izinkan terjadi mengalami jatuh, tapi tidak sampai tergeletak, dan saudara bisa bangkit kembali. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana dengan orang fasik? Orang fasik bisa jatuh, dikatakan tertimpa tangga dan sampai tergeletak. Sudah, saya ulang kembali, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ingat, Tuhanlah yang menetapkan langkah-langkah saudara dan saya yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara, dikatakan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari saudara-saudara, dari kelima poin ini, keberhasilan orang fasik tidak akan lama. Yang pertama. Yang kedua, marah membawa kepada kejahatan. Yang ketiga, orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Yang keempat, orang yang rendah hati dan jujur. Yang kelima, percayalah kepada Tuhan, lakukan terus yang baik. Amin, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saat ini firman Tuhan telah disampaikan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, buka hatimu, izinkan Roh Kudus bekerja, sehingga firman ini bukan hanya menjadi rema, tapi menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari sudah ini kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu Tuhan, yaitu kejujuran sangat penting dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Saat ini firman-Mu sudah disampaikan, sehingga kami boleh belajar tentang integritas, tentang kejujuran. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Layakkan kami, sucikan kami, sehingga kami boleh layak bersekutu dengan tubuh dan darah, sehingga persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan membawa banyak mujizat-mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saat ini kita mau masuk perjamuan kudus, perjamuan Tuhan Yesus di sini. Mari saya ingatkan kembali, mungkin selama ini 1 bulan yang lalu, saudara, kita melakukan hal-hal yang tak berkenan, khususnya melukai hati Tuhan tanpa sengaja maupun tidak sengaja. Mungkin kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saat ini, mari kita introspeksi diri, kita bereskan di hadapan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang berdosa, mari saudara minta ampun dan bertobat, dan jangan berbuat dosa lagi, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Kau ingatkan setiap kami yang saat ini masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan Yesus, bisa yang lalu-lalu kami ada berbuat salah dalam perkataan, tindakan, atau hal apapun. Tuhan Yesus, Tuhan mungkin melukai hati Tuhan, ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami, ampuni saya
saya Tuhan. Biar kami atau saya boleh layak masuk ikut dalam bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Roh Kudus, mari seliki hati kami supaya kami boleh layak, supaya kami boleh berkenan masuk dalam perjalanan kudus ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, Kau baik. Mari saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, jangan ditutupi, terbuka di hadapan Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Ketika kita mengaku bahwa kita berbuat dosa atau berbuat kesalahan, butaan, dan Tuhan Yesus pasti mengampuni kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih saat ini kami boleh layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan Tuhan Yesus sendiri, dan kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita angkat roti tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti ini. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi saudara, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat Tuhan. Mari kita angkat cawan pengucapan syukur tinggi-tinggi. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan diam saudara, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus.
kebaikan-Mu kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Saat ini hamba-Mu percaya Tuhan Yesus, banyak terjadi mujizat kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau sudah berikan kelegaan, yang hilang harapan atau tidak punya harapan Engkau berikan pengharapan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus buat persekutuan tubuh dan darah-Mu Tuhan, sehingga melalui persekutuan tubuh dan darah-Mu kami boleh memberitakan kedatangan Engkau yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau baik, Engkau sungguh baik. Semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Kita akan memperkatakan visi Rayon 1H. Mari kita bangkit berdiri. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia dengan nilai IKAR 1H, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Mari kita perkatakan dan menyimak dan membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah disampaikan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya ulang sedikit saudara tentang kejujuran. Kejujuran penting dalam hidup ini saudara. Kejujuran dan integritas itu saling berkaitan saudara. Oleh sebab itu, kejujuran adalah ciri juga orang yang berintegritas. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, renungkan firman, simpan dengan baik firman Tuhan. Saudara akan diberkati sekalipun keadaan krisis global atau pandemi COVID-19. Tetapi ketika engkau jujur, engkau diberkati Tuhan luar biasa. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, sebelum kita berpisah, angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus dengan segala kebaikan-kebaikannya. Berkat kasih, sukacita, damai, sejahtera dari Allah melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.